Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Yang pertama yaitu adalah kerjasama ekonomi antar negara. Dan bentuk-bentuk kerjasama antar negara sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan antar negara. Yang kedua, pertukaran faktor-faktor produksi. Yang ketiga, kerjasama bidang keuangan. Selanjutnya, untuk tujuan kerjasama ekonomi, yang pertama untuk meningkatkan ekspor-impor, yang kedua mempercepat pembangunan nasional, yang ketiga membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, yang keempat mempererat jalinan persahabatan antar negara, yang kelima memelihara perdamaian. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, yang pertama ada bilateral, yaitu kerjasama antar dua negara. Yang kedua ada regional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan. Yang ketiga ada subregional, yaitu kerjasama beberapa negara dalam satu subkawasan. Yang keempat ada antar regional, yaitu kerjasama beberapa negara dari suatu kawasan dengan kawasan lain. Yang kelima ada multilateral, yaitu kerjasama beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Kemudian untuk regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Menurut Sumatmaja, region merupakan suatu wilayah yang mempunyai karakteristik tertentu yang khas. Yang pertama ada Uni Eropa. Uni Eropa merupakan regionalisasi yang berada pada wilayah Eropa. Dari 28 negara anggota Uni Eropa, 19 negara menggunakan mata uang yang sama yaitu euro. Negara-negara tersebut secara kolektif dikenal sebagai zona euro. Mata uang yang sama dapat menghilangkan fluktuasi nilai tukar dan biaya pertukaran. Perusahaan lebih mudah untuk melakukan perdagangan lintas batas dan ekonomi lebih stabil. Selanjutnya ada MEA. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN secara kolektif merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia. MEA terbentuk pada ulang tahun ASEAN yang ke-30 pada tahun 1997. Selanjutnya ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Adapun tujuan berdirinya AFTA, yang pertama meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN, yang kedua meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara, yang ketiga meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. 10 negara ASEAN secara resmi menjadi anggota AFTA, yaitu ada Birmania atau Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya ada APEC atau Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, merupakan organisasi yang bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. APEC terdiri dari 21 negara anggota. Berikut adalah negara anggota APEC. Yang pertama ada Australia, New Zealand, Indonesia, Filipina, Jepang, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Chile, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada NAFTA atau North America Free Trade Agreement. Awalnya memiliki dua anggota, yang pertama Kanada dan Amerika Serikat. Namun pada tahun 1992, Kanada dan Amerika Serikat sepakat untuk memperluas wilayah perdagangan bebas sampai ke Meksiko. Selanjutnya kita bahas tentang kerjasama multilateral. Adapun bentuk-bentuk kerjasama multilateral, yang pertama ada FAO yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan makanan. Yang kedua ada ILO yang bertujuan untuk menangani masalah perburuhan. Yang ketiga ada UNESCO yang bertujuan untuk menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Selanjutnya untuk faktor-faktor pendorong kerjasama ekonomi. Yang pertama terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Selanjutnya tuntutan era globalisasi. Dan keempat, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
Adapun hambatan kerjasama ekonomi, yang pertama ada ideologi negara yang berbeda, kedua konflik dan peperangan, ketiga kebijakan perdagangan yang merugikan negara lain, keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya dampak kerjasama ekonomi. Dampak positif dari kerjasama ekonomi yang pertama mendorong proses pembangunan nasional. Yang kedua, semakin diakuinya Indonesia dalam kancah pergaulan dunia. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi perdagangan. Yang keempat, meningkatnya devisa negara. Yang kelima, meluasnya lapangan kerja. Yang keenam, memperoleh transfer teknologi modern dan pendampingan teknis. Dampak negatif dari kerjasama ekonomi yang pertama, terjadinya pasar bebas yang mengancam keberadaan industri dalam negeri. Yang kedua, potensi ekonomi terkonsentrasi di negara maju. Yang ketiga, perekonomian suatu negara menjadi tidak stabil. Yang keempat, adanya keterlibatan pihak asing dalam pengambilan kebijakan dalam negeri. Yang kelima, ketergantungan perekonomian dalam negeri terhadap bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Selanjutnya adalah usaha pembangunan di Indonesia. Yang pertama, alokasi sumber daya yang seimbang. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia di daerah. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Yang keempat, pelayanan masyarakat yang efisien. Yang kelima, membiasakan masyarakat Indonesia untuk mencintai produk dalam negeri. Baiklah, telah selesai. Itulah tadi pembahasan materi tentang kerjasama negara maju dan juga negara berkembang. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.